sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai HAM. Yang pada hari ini, kita akan belajar mengenai budaya kekerasan versus budaya kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan judul Budaya Kekerasan versus Budaya Kasih. Adapun kompetensi dasar yang akan kita raih di pembelajaran ini ada 4 unsur. Yang pertama, bersyukur atas adanya hak asasi manusia sebagai dasar panggilan untuk ikut serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, peduli terhadap berbagai permasalahan hak asasi manusia. Kompetensi dasar yang ketiga, memahami tentang hak asasi manusia sebagai dasar panggilan untuk ikut serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, kompetensi dasar yang keempat yaitu siswa diharapkan mampu melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, doa, menyusun clipping berita atau gambar tentang perjuangan gereja dalam menegakkan hak asasi manusia. Indikator pencapaian kompetensi ini ada beberapa. Yang pertama, membangun karakter religius, toleransi, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli sosial untuk mengembangkan budaya non-violence dan budaya kasih. Yang kedua, peduli dan terlibat terhadap kasus yang mengembangkan budaya kekerasan dan kasih yang ada di masyarakat. Siswa mampu menyebutkan beberapa peristiwa yang menunjukkan Yesus berjuang tanpa kekerasan. Siswa juga harus mampu menyebutkan tindakan-tindakan untuk mengembangkan budaya kasih. Lalu, menganalisis sebab akibat terjadinya kasus-kasus kekerasan di Indonesia. Dan yang terpenting juga, siswa mampu menjelaskan firman Yesus tentang kasih kepada musuh, khususnya yang tertuang di dalam Injil Lukas, bab 6 ayat 27-36. Setelah itu, mampu menyebutkan contoh tindakan Yesus yang memperlihatkan tindakan kasih kepada musuh. Siswa juga harus berani untuk mengakhiri balas dendam dengan kasih. Anak-anak yang terkasih, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, bagaimana perasaanmu akan peristiwa yang ada di dalam gambar itu? Lalu, pesan apa yang dapat kalian tangkap melalui gambar tersebut? Dari gambar tersebut, teladan apa yang bisa ditiru? Lalu, apa hubungan gambar dengan materi ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak yang terkasih, mengamati dan menganalisis konflik dan kekerasan di tanah air. Mari kita mencoba mengenal konflik dan kekerasan di Indonesia. Budaya kekerasan dan konflik di tanah air. Pengertian budaya kekerasan. Kekerasan budaya yakni nilai-nilai budaya yang digunakan untuk membenarkan dan mengesahkan penggunaan kekerasan langsung atau tidak langsung. Wujud dari kekerasan kultural adalah pidato para pemimpin, dalil-dalil dalam agama,
dan beberapa poster yang membangkitkan dorongan untuk menjalankan kekerasan, sehingga kekerasan ini menjadi sah secara budaya dan mendapatkan legitimasi. Lalu rupa-rupa dimensi kekerasan. Rupa-rupa dimensi kekerasan ada dua, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain dengan menggunakan alat kekerasan dan sering lebih bersifat fisik secara langsung. Jelas siapa subjek, siapa objek, siapa korban, dan siapa pelakunya. Kekerasan tidak langsung adalah kekerasan lebih bersifat psikis, seperti contohnya gizi buruk. Itu bukan akibat ulah kekerasan yang dilakukan secara langsung, tetapi lebih kepada akibat tatanan sistem politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi yang tidak adil atau tidak seimbang dalam menjalankan perannya. Lalu sekarang macam-macam kekerasan. Macam-macam kekerasan bisa digolongkan menjadi 10 macam. Yang pertama, kekerasan sosial. Yang kedua, kekerasan kultural. Yang ketiga, kekerasan etnis. Yang keempat, kekerasan keagamaan. Lalu kekerasan gender, ada juga kekerasan politik, kekerasan militer. Yang kedelapan, kekerasan terhadap anak-anak. Yang kesembilan merupakan kekerasan ekonomi. Dan yang 10, kekerasan lingkungan hidup. Untuk macam-macam kekerasan ini akan kita pelajari di lain kesempatan. Sekarang resolusi konflik. Mengembangkan budaya kasih. Konflik dan kekerasan yang sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tertentu. Fanatisme kelompok sering disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan merasa diri terancam oleh kelompok lain. Sekarang usaha-usaha menghindari konflik. Usaha menghindari konflik ada dialog dan kerjasama. Dialog dan komunikasi penting untuk menjalin suatu relasi. Lalu kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum. Bagaimana usaha-usaha membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik dan kekerasan? Ada beberapa langkah yang bisa dicapai. Langkah pertama, konflik atau kekerasan perlu diceritakan kembali oleh yang menderita. Kekerasan bukanlah sesuatu yang abstrak atau interpersonal, melainkan personal, pribadi, maka perlu dikisahkan kembali. Lalu langkah yang kedua, mengakui kesalahan dan minta maaf, serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kekerasan atau menjadi penyebab konflik dan kekerasan. Pengakuan ini harus dilakukan secara publik dan terbuka. Sebuah pengakuan jujur tanpa mekanisme bela diri. Langkah yang ketiga, pengampunan dari korban kepada yang melakukan kekerasan. Lalu yang terakhir, dengan adanya rekonsiliasi. Anak-anakku, mari kita mendalami ajaran kitab suci tentang budaya kasih. Di sini ada dari Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56 yang
mengisahkan Yesus ditangkap waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Coba kalian buka Alkitab kalian baca ayat tersebut dengan baik dan benar. Anak-anak yang terkasih, dasar kasih yang diajarkan oleh Yesus dalam peristiwa di atas atau di dalam Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56 mengisahkan akan dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa. Kita adalah putra dan putri Bapa yang sama di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Allah memberikan semua itu untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa betapa sulitnya untuk berbuat baik dan mencintai orang yang membuat kita sakit hati. Ya atau tidak? Apabila kita memiliki kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Bisa dibuka di dalam Yohanes bab 8 ayat 32. Apabila kita sungguh hidup dalam Kristus, maka kita akan menjadi pembawa damai dan hidup tanpa memperhitungkan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat orang lain. Iman dalam Kristus Yesus menjadikan kita juru damai dalam setiap perselisihan. Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh kita. Anak-anak yang terkasih, menghayati budaya kasih di tengah konflik dan kekerasan. Coba kita lihat gambar ini. Betapa indahnya, betapa damainya bila kita saling bergandengan tangan. Baik yang tua, yang muda, yang kecil, tanpa ada perbedaan. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita wujudkan budaya kasih, budaya tanpa kekerasan dalam hidup sehari-hari. Mulai dari rumah atau keluarga, dibawa ke sekolah, dan dalam masyarakat, sesuai ajaran dan suri teladan Yesus, tokoh dan idola iman kita, agar hidup kita tenang dan damai. Anak-anak yang terkasih, materi kita hari ini cukup sekian. Jangan lupa kita berdoa supaya hidup kita damai, tentram, tenang, karena Yesus beserta kita. Anak-anak semua, yuk kita cek penguasaan kalian terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasai materi, maka kerjakan soal berikut secara mandiri. Kerjakan pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jaga kesehatan,
ikuti anjuran pemerintah, tetap semangat.